أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita semua di pagi hari ini adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal soleh kita, menambah amal soleh kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan semoga ini bagian dari isyarah, bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang faham di dalam ilmu agama. Alhamdulillah, di hari ini kita juga berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Rajab, salah satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Bahkan Nabi SAW beliau mengingatkan kepada kita semua terkait dengan bulan haram ini. Beliau mengatakan as-sanatu itsna asyara syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi SAW. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang terakhir Rasulullah mengatakan wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian ada Rajab mudhar yang terletak di antara Jumadal akhir wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, bulan Rajab termasuk di antara bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Kenapa bulan Rajab disebut dengan bulan yang Allah Ta'ala haramkan? Karena di bulan ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin untuk berperang, kecuali dalam kondisi-kondisi terdesak, ya. Misalkan karena diserang, maka boleh untuk membela diri. Kemudian di bulan Rajab ini atau di bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala lebih mentakkidkan lagi, menegaskan lagi hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan supaya kita jauhi. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tentang bulan haram, ya, termasuk di antaranya adalah bulan Rajab, beliau mengatakan wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal ajra fihinna a'zam. Beliau mengatakan di bulan haram ini perbuatan maksiat, keburukan yang kita lakukan itu akan lebih besar keburukannya jika dilakukan di bulan-bulan haram. Begitu pula sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita kerjakan di bulan haram, di bulan Rajab di antaranya, Allah akan semakin perbesar pahalanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diridhai oleh Allah, dan Allah melipat gandakan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
dan semoga kita termasuk di antara bagian umat-umat beliau yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu tentang kunci keberkahan ilmu. Kunci keberkahan ilmu. Sebelum kita membahas tentang kunci keberkahan ilmu, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu pengertian dari berkah atau barokah. Barangkali ada di antara kita yang belum memahami atau belum mengetahui makna dari keberkahan itu sendiri apa. Ya. Al-barokah atau berkah itu maknanya adalah an-nama wa ziyadah fil khair. Berkah itu artinya tumbuh, nama itu artinya tumbuh. Ziyadah itu artinya bertambah, fil khair di dalam kebaikan. Tumbuh dan bertambah di dalam kebaikan. Sehingga Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau ada seorang muslim, dia memiliki umur dia bisa dikatakan sebagai umur yang berkah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia umur yang panjang. Itu akan semakin menambah kebaikan untuk dirinya, jadi kebaikannya semakin bertambah. Maka itu yang disebut dengan ilmu yang berkah. Begitu pula kalau kita diberikan harta oleh Allah, dititipi harta oleh Allah, kalau harta itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, atau semakin menambah kebaikan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan harta yang berkah. Nah, kalau kita hubungkan dengan masalah ilmu, berarti ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita miliki, dan ketika kita memiliki ilmu tersebut akan semakin menambah kebaikan untuk kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, banyak di antara kita hari ini yang sudah belajar bertahun-tahun, puluhan tahun, 20, 30, atau mungkin ada yang 40 tahun belajar thalabul ilmi. Apakah kita setelah belajar bertahun-tahun ini, ibadah kita kepada Allah semakin baik, akhlak kita semakin baik, muamalah kita kepada orang semakin baik, lisan kita semakin terjaga, ibadah kita semakin bertambah ataukah tidak? Nah, ini yang bisa menilai itu diri kita masing-masing, yang bisa melihat dan memahami ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, apakah ilmu yang berkah ataukah tidak, ya diri kita. Kalau kita merasa dengan kita belajar bertahun-tahun tadi ternyata tidak membuat kita menjadi lebih baik, berarti hati-hati, jangan-jangan ilmu yang selama ini kita pelajari itu adalah ilmu yang tidak berkah. Begitu. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, sekarang kita akan masuk di kunci keberkahan ilmu. Apa itu kunci keberkahan ilmu? Salah satu di antara kunci keberkahan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Beliau menulis di dalam syarah kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Hilyah Thalibul Ilmi itu adalah perhiasan para penuntut ilmu. Beliau menulis di dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan anna talibal ilmi idza lam yatahalla bi akhlaqil fadilah fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi. Kata beliau, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi, maka tidak ada faidah bagi dirinya ketika dia menuntut ilmu. Ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak ada faidahnya. Maka kesimpulannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Utsaimin, salah satu di antara kunci keberkahan ilmu adalah kita menjaga adab-adab di dalam thalabul ilmi. Kita menjaga adab-adab di dalam thalabul ilmi. Maka adab itu salah satu di antara kunci keberkahan di dalam thalabul ilmi, kunci keberkahan ilmu. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid selaku muallif atau penulis kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Beliau pun juga membuka di dalam muqaddimah beliau mengatakan seperti ini, Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan. Annal ilma wa huwa athmanu durratin fi taji syar'i al-mutahhir. Kata beliau, ilmu itu
adalah permata yang berharga di dalam mahkota syariat yang suci ini, kata beliau. La yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi al mutakhalli an afatihi. Kata Syekh Bakar bin Abdul Abi Zaid, beliau mengatakan tidak akan bisa sampai kepada ilmu atau seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa al mutahalli bi adabihi, kecuali orang-orang yang dia berhias dengan adab-adab yang mulia di dalam belajar, al mutakhalli an afatihi, membersihkan diri dari aib-aibnya, membersihkan diri dari aib-aibnya. Ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdul Abi Zaid terkait dengan masalah adab dan akhlak ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita jaga di dalam belajar. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang-orang yang hari ini mungkin bergelar S1, S2, S3, profesor, doktor di dalam bidang syariat, ternyata mungkin ada yang tidak memiliki adab, ya, ada yang mungkin ilmunya tidak diamalkan mungkin, atau mungkin keadaan dirinya tidak menjadi bertambah baik meskipun dia sudah menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Ada orang-orang yang mungkin hafal Al-Quran tapi ternyata dia masih berani meninggalkan sholatnya. Ada orang-orang yang dia hafal Al-Quran tapi lisannya mungkin tidak dijaga. Ada orang-orang yang dia hafal ilmunya banyak tapi lisannya suka menggibah orang lain, lisannya suka mencela orang lain, lisannya tidak bisa dijaga. Ini salah satu di antara tanda ilmunya itu tidak berkah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, sebelum kita membahas tentang apa itu adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam belajar, mungkin terlebih dahulu kita sampaikan bagaimana perhatian para ulama terhadap masalah adab. Para ulama, mereka itu begitu perhatian dengan masalah adab. Salah satu di antara ulama yang begitu perhatian dengan masalah adab itu adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah. Ketika ada salah seorang laki-laki pemuda Quraisy yang bertanya kepada Imam Ahmad ketika beliau itu akan belajar ilmu, ya, kata Imam Ahmad, beliau mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar tentang ilmu. Jadi beliau menekankan supaya kita itu faham terlebih dahulu bagaimana adab-adab yang harus kita jaga selama belajar, selama menuntut ilmu. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena Yusuf bin Al-Husain beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilma, dengan engkau menjaga adab-adab selama belajar, tafhamul ilma, maka engkau akan mudah di dalam memahami ilmu. Jadi kalau misalkan kita menjaga adab-adab selama belajar, insya Allah Allah akan mudahkan kita di dalam memahami ilmu, Allah akan mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu. Dan nasihat yang disampaikan oleh Imam Darul Hijrah ini, Imam Malik, kepada pemuda Quraisy ini, itu juga nasihat yang selama ini beliau dapatkan dari ibunya, dari ibunya Imam Malik. Imam Malik ketika beliau akan belajar kepada gurunya yang bernama Rabi'ah, ya, beliau mau pamitan nih ceritanya. Beliau ingin belajar dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, salah seorang faqih yang berada di kota Madinah, ya. Imam Malik dipanggil sama ibunya, dan beliau memberikan satu nasihat kepada Imam Malik yang kemudian nasihat ini dipegang teguh oleh Imam Malik. Apa nasihat ibunya? Beliau mengatakan ta'allam min adabihi qabla min ilmihi. Kata beliau, kata ibunya Imam Malik yang berpesan kepada Imam Malik yang masih kecil, beliau mengatakan ta'allam min adabihi qabla min ilmihi. Pelajari dulu adab dari Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini termasuk di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan, ya, ketika kita belajar ilmu kepada siapapun. Di antara hal yang harus kita lihat adalah bagaimana adab dan akhlak dari ustadz atau syekh atau kiai atau ulama yang kita ambil ilmunya. Kalau selama ini dia terkenal orang yang alim berilmu, tapi ternyata adabnya kepada manusia yang lain, adabnya kepada sama muslim itu tidak dijaga, lisannya itu suka mencela, suka menggibah, suka membicarakan keburukan orang lain, maka orang-orang yang seperti ini mungkin kurang pantas untuk kita ambil ilmunya. Ini salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh ibunya Imam Malik kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian para imam yang lain termasuk di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak.
ketika beliau ingin menjelaskan tentang pentingnya belajar adab, beliau mengatakan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Beliau mengatakan kami para ulama itu belajar adab butuh waktu sekitar 30 tahun. Sedangkan ketika kami belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, masalah akidah, masalah fikih, masalah mawarith, beliau membutuhkan waktu kurang lebih selama 20 tahun. Di sini beliau ingin menjelaskan porsi beliau untuk belajar adab itu ternyata lebih besar, lebih lama dibandingkan dengan porsi untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya. Oleh karena jangan heran ketika di dalam majelisnya Imam Ahmad yang hadir itu sampai 5.000 orang Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan. Coba bayangkan, yang hadir sampai dengan 5.000 orang, dan itu yaumiyan, hampir setiap hari seperti itu nggih. Diceritakan bahwa 4.500 orang yang hadir itu tidak mencatat ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tapi 4.500 orang yang hadir itu adalah mempelajari dan memperhatikan bagaimana adabnya Imam Ahmad ketika mengajar. Sedangkan 500 orang itu fokus untuk mencatat ilmu. Ini bagaimana karakter para ulama, bagaimana nasihat-nasihat para ulama ya, yang begitu perhatian dengan masalah adab di dalam thalabul ilmi, adab dalam belajar. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilmi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu. Di antara adab yang dijelaskan di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu, adalah adabu thalibil ilmi fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Jadi di antara hal yang ditekankan sebelum kita membahas adab seorang santri, adab seorang penuntut ilmu kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada temannya, kepada kitab yang dia kaji, ilmu yang dia kaji, ternyata ada adab yang ditekankan, bahkan dibahas terlebih dahulu, yaitu adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seorang penuntut ilmu dia bisa mengkondisikan dirinya dulu supaya nanti dia bisa menerima ilmu dengan baik. Maka beliau menjelaskan di antara adab-adab yang harus diperhatikan ya. Ini di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilmi itu banyak sekali adab-adab yang ditulis, tapi kita akan coba ringkas ya beberapa poin yang penting terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Apa itu Ustaz? Yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilmi. Mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilmi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ketika kita akan belajar, maka pastikan kita ini belajar niatnya ikhlas karena Allah. Bapak Ibu ketika hadir di majelis ilmu ini, pastikan hadirnya itu karena memang ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan hanya sekedar gengsi atau ikut-ikutan atau cuman pengen upload status WA, ngirim foto, gambar, setelah itu bisa pamer ke orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Kenapa Ustadz? Karena thalabul ilmi ini bagian dari ibadah, dan salah satu di antara syarat Allah menerima ibadah seorang hamba itu adalah dikerjakan dengan ikhlas. Dalilnya jelas ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama juga Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita niatnya belajar, ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah Allah akan berikan pahala untuk kita. Tapi kalau kita niatnya belajar, datang ke majelis ilmu hanya sekedar pengen store muka atau pengen upload status, ya sudah, yang kita dapatkan hanya sebatas itu. Allah tidak akan memberikan pahala untuk kita semua. Nah, celakanya adalah ketika seseorang dia belajar, kemudian dia tidak ikhlas karena Allah, bukan hanya Allah tidak menerima thalabul ilmi yang dia lakukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman-ancaman yang tegas bagi orang-orang yang dia belajar tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara ancaman itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini perhatian untuk kita semua bagi orang-orang yang hari ini kita belajar, termasuk saya bagian dari thalibul ilmi, bagian dari penuntut ilmu. Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, man ta'allama ilman
mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan dengannya, dengan menuntut ilmu dia mendapatkan wajahnya Allah, dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya. Ternyata ketika dia belajar, dia menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini ancaman dari Nabi SAW. Siapa yang dia datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, tujuannya bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai Ustaz? Belum. Bahkan dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu di antara hadis yang paling berat untuk beliau sampaikan kepada para murid beliau itu adalah hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya itu adalah para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah thalathah. Sesungguhnya orang yang nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti ada 3 orang, kata Abu Hurairah. Beliau menirukan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat yang pertama itu adalah orang yang mati syahid. Yang kedua siapa? Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana, seorang laki-laki yang dia habiskan waktunya untuk belajar dan mengajar, serta dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi, kemudian laki-laki ini dihadapkan di hadapan Allah, disidang di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah tunjukkan nikmat yang pernah Allah berikan ketika dia hidup di dunia dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepada laki-laki ini, ma'amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Kata laki-laki ini dengan pedenya dia mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, selama aku hidup, aku habiskan waktuku untuk belajar dan mengajar, dan aku habiskan waktuku untuk membaca Al-Qur'an ikhlas karena Engkau wahai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la kadzabta, tidak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li an yuqala annaka 'alimun wa qara'tal Qur'ana li an yuqala annaka qari'un. Selama ini engkau belajar dan mengajar supaya engkau itu dianggap sebagai orang yang berilmu, dan selama ini engkau membaca Al-Qur'an supaya orang-orang itu menganggap kamu sebagai seorang qari', orang yang pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, dan engkau telah mendapatkan dari apa yang telah engkau niatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memanggil malaikatnya untuk menyeret wajah laki-laki ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kedua yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yang Allah masukkan ke dalam neraka. Orang yang pekerjaannya, hobinya, kesehariannya itu sama seperti kita, mungkin belajar, dengarkan kajian, atau mungkin ngajar. Tapi karena niat yang salah, bukan karena Allah, Allah tidak memberikan pahala untuk dirinya, tapi justru Allah memberikan ancaman yang tegas, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah para ashabul amwal, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan harta yang banyak, kemudian dia berinfak, menurut dia orang yang paling banyak amalnya dengan sedekahnya, tapi ternyata karena dia beramal, bersedekah itu ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, kemudian Allah justru memberikan hukuman dia, Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi kita fokus ke tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang tegas, ancaman di akhirat bagi orang-orang yang dia tidak ikhlas dalam talabul ilmi. Maka adab yang pertama yang harus kita perhatikan untuk diri kita
itu adalah kita memperbaiki niat kita, tajdidun niyah. Kita berusaha untuk memperbaiki niat. Setiap kita beramal soleh, setiap kita mau belajar, kita pastikan bahwa kita belajarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan efeknya Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan itu bukan hanya ketika di akhirat, imbasnya itu bukan hanya di akhirat, tapi termasuk di dalam kehidupan dunia kita. Ketika kita menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa konsekuensi yang akan kita dapatkan. Di antaranya apa Ustaz? Di antaranya adalah apa yang dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kan salah seorang ulama kibar nih, ulama salaf. Beliau mengatakan dalam satu qaulnya, kuntu utitu fahmal Quran. Kata beliau, aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman Al-Quran. Beliau salah seorang ulama kibar, hafal Quran, faham Quran. Kemudian beliau mengatakan, falamma qabiltu surah min Abi Ja'far sulibtuhu. Kata beliau, akan tetapi ketika aku menerima uang, menerima pemberian dari Abi Ja'far. Abi Ja'far itu salah seorang gubernur kalau tidak salah di zaman beliau, pemimpin. Beliau dapat uang, beliau dapat harta yang banyak dari Abi Ja'far, sulibtuhu. Maka Allah merubah pemahaman beliau. Allah jadikan Al-Quran yang beliau sudah hafal banyak yang hilang, pemahamannya banyak yang rancu. Gara-gara apa? Gara-gara menerima surah-surah itu al-ata' minas sultan, pemberian dari pemimpin atau pimpinan, yang mana di dalam pemberian itu ada maksud tertentu. Ya mungkin bisa menyetir fatwa atau menyetir keputusan dan lain sebagainya. Maka ini diantara imbas konsekuensi ketika seseorang itu tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, atau ulama-ulama yang tidak ikhlas. Ya. Jadi di dalam kehidupan akhiratnya ada konsekuensinya, dalam kehidupan dunianya juga ada konsekuensi, baik itu konsekuensi untuk dirinya maupun konsekuensi untuk orang lain. Ya. Jadi ada ada konsekuensi juga yang bisa didapatkan oleh orang lain ketika seseorang itu ikhlas di dalam thalabul ilmi atau ikhlas di dalam mengajar. Ya. Salah satu contohnya apa Ustaz? Salah satu contohnya adalah apa yang diucapkan oleh Amr bin Dzar. Jadi ada salah seorang ulama yang bernama Amr bin Dzar. Beliau bertanya kepada bapaknya. Bapaknya juga seorang ulama, ya. Jadi bapaknya itu adalah seorang ulama kondang, salah seorang ulama besar yang memang setiap harinya berceramah, setiap harinya itu menyampaikan ilmu. Beliau mengatakan, "Ya Abi, wahai bapakku, malaka." Malaka, kata beliau, malaka. Apa yang bagaimana dengan kondisi Anda? Anda itu seperti apa gitu ya? Idza wa'atan nas akhadahumul buka. Kata beliau, kalau Anda bapakku itu memberikan nasihat kepada orang-orang, akhadahumul buka, maka orang-orang itu akan menangis dengan nasihat Anda. Wa idza wa'adhahum ghairuk la yabkun. Tapi kalau yang memberikan nasihat, yang memberikan ceramah itu adalah orang lain, la yabkun. Jamaah mustami'un itu enggak menangis, enggak kerasa apa-apa, enggak ngerasa kerentek lah kalau bahasa kita seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ini anaknya bertanya kepada bapaknya. Maka bapaknya Amr bin Dzar mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, laysat naihatu thaqla mithlan naihah al-mustajar." Kata beliau, "Wahai anakku, tidak sama antara orang-orang yang dia menangis karena ditinggal mati keluarganya dengan orang-orang yang dia menangis mustajaroh, dengan orang-orang yang menangis karena disewa, dibayar." Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang dia menangis karena ditinggal mati keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, pamannya, dan lain sebagainya, itu ketika dia menangis, menangisnya ikhlas, dan menangisnya beda dengan orang-orang yang menangis karena dibayar. Ya, kalau orang yang menangis karena dibayar, mungkin dia etok-etok nangis, tapi kelihatan nangisnya enggak menjiwai, nangisnya tidak menjiwai. Dulu Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang-orang yang dia pekerjaannya itu nangisi wong mati. Jadi kalau ada orang meninggal, itu ada orang yang pekerjaannya nangisin orang mati, kemudian dia dibayar. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya adalah kalau semakin banyak orang yang nangisi ketika ada orang yang meninggal, maka orang-orang itu akan menganggap bahwa orang yang meninggal ini adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang merasa kehilangan dia, sehingga orang dibayar, dikasih duit supaya nangisin orang mati. Seperti itu. Maka tidak sama antara orang-orang yang meninggal karena ditinggal mati keluarganya dengan orang-orang yang dia meninggal karena
dibayar. Maka orang-orang yang dia mengajar, orang-orang yang dia belajar ikhlas karena Allah, ini tentunya berbeda dengan orang-orang yang dia mengajar atau belajar tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah taala muliakan, sekali lagi adab yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam thalabul ilmi adalah mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwa mengikhlaskan niat itu adalah satu yang sangat berat. Kenapa Ustaz? Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan hati itu Pak Bu yang Allah taala muliakan, itu kan bahasa Arabnya apa nggih? Qalbun kan? Qalbun itu artinya sesuatu yang berubah-ubah. Sesuatu yang berbolak-balik. Makanya ketika niat itu posisinya ada di dalam hati, seseorang ketika dia berniat sesuatu, dia mudah sekali berubah. Ada orang-orang yang dia beribadah dan beramal soleh, di awal mungkin dia ikhlas, tapi tidak bisa menjamin nanti di tengah-tengahnya atau di akhirnya dia bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir hari ini. Mungkin di awal ketika kita mau berangkat ke rumah, Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi tidak ada yang bisa menjamin ketika di tengah-tengah kajian Allah masih tetap memberikan keistiqomahan kita ikhlas karena Allah. Belum tentu. Atau nanti mau selesai kajiannya nih, tiba-tiba berubah niat, mungkin buatan? Sangat mungkin. Makanya ikhlas itu adalah satu yang berat. Saking beratnya masalah ikhlas ini, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang di antara ulama yang ulama kibar, salah satu di antara imam madhab, ketika beliau ditanya tentang, ya Imam, kalau ente belajar nih, kalau ente ngajar kira-kira ikhlas enggak? Coba bayangkan seorang ulama besar ditanya, kalau kamu ngajar, kamu belajar kira-kira ikhlas enggak? Ya. Beliau kemudian tidak mengatakan, mosok jenggotku tebel ra ikhlas, peciku dhuwur ra ikhlas. Enggak, beliau enggak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan wa ammalillah fa'azizun. Adapun ikhlas karena Allah itu adalah satu yang berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatulabtuhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikanku sebagai orang-orang yang senang di dalam belajar, fatulabtuhu, maka aku kemudian belajar atau menuntut ilmu. Jadi beliau tidak mengklaim bahwa amalan yang beliau kerjakan hari ini itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena beliau paham dan tahu bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang berat. Makanya Yusuf bin Asbad beliau mengatakan takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Kata beliau, mengikhlaskan niat di dalam beribadah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan menunaikan ibadah itu sendiri. Jadi mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepada Allah itu lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang panjang, ibadah yang paling berat. Ya, saya ambilkan contoh ibadah yang paling berat yang butuh fisik hari ini apa misalkan? Ya mungkin haji, ya haji lah misalkan. Haji itu butuh waktu berapa tahun? Berapa hari Pak? Ya 30 hari, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan mungkin ya. Ada yang bahkan 3 bulan. Seperti itu nggih, ya. Berat dan menguras fisik, tenaga, ya dan lain sebagainya. Ya. Tapi mengikhlaskan niat untuk menunaikan ibadah haji itu lebih berat dibandingkan dengan menunaikan ibadah haji itu sendiri. Kenapa? Karena kalau ibadah haji itu bisa selesai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau beberapa hari. Sedangkan ikhlas kata para ulama itu adalah tulul hayah, sepanjang hayat. Kenapa? Karena bisa jadi amalan yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu bisa rusak pahalanya, hilang pahalanya disebabkan karena ketidakikhlasan yang kita lakukan hari ini. Ada orang-orang yang mungkin 10 tahun yang lalu dia pernah bangun masjid, dia pernah mungkin iuran renovasi masjid, kemudian hari ini dia mengungkit-ungkit pemberiannya, dia mengungkit-ungkit sedekahnya, bahkan dia dengan sombongnya, dengan pamernya, riaknya, dia menyampaikan, oh biyen aku infak 100 juta buat bangun masjid misalkan. Dengan tujuan apa? Tujuan ingin mendapatkan pujian manusia, ingin riak dan lain sebagainya. Maka bisa jadi riak yang kita lakukan hari ini, ketidakikhlasan yang kita lakukan hari ini itu bisa merusak ibadah yang kita kerjakan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Maka sekali lagi Bapak yang Allah Ta'ala muliakan, kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita di dalam thalabul ilmi, dalam belajar, ya. Dan salah satu di antara hal yang bisa kita lakukan apa Ustaz ketika kita pengen ikhlas dalam thalabul ilmi? Di antara hal yang bisa kita lakukan, ya, itu adalah tidak perlu pamer, ya. Kalau kita bisa
Kalau kita bisa menyembunyikan proses kita thalabul ilmi, sembunyikan. Kalau kita bisa menyembunyikan ibadah kita, sembunyikan. Kalau bisa nggih. Kecuali kalau memang ada maslahatnya. Misalkan apa Ustaz? Misalkan kita update status WA, kemudian di situ mungkin men-share kajian asatid, men-share video asatid, atau men-share video kajian, tujuannya supaya orang lain itu bisa mengetahui, tujuannya supaya orang lain itu bisa tertarik ikut kajian, fadhol silakan ya. Tapi kalau seandainya kita khawatir ketika kita itu menampakkan ibadah kita bisa menimbulkan riya, maka mending kita sembunyikan. Makanya salah satu di antara pesan yang disampaikan oleh Zubair bin Awam, dia mengatakan, manistata'a an yakuna lahu khubu'un fil amali sholih falyafal. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menutupi amal solehnya, menyembunyikan amal solehnya, falyafal, sembunyikan. Jadi kalau kita mampu untuk menyembunyikan proses kita thalabul ilmi, sembunyikan ya. Kenapa? Karena ketika kita menyembunyikan amal soleh kita, orang lain itu tidak tahu, potensi untuk riya itu semakin kecil dibandingkan dengan ketika kita beramal, orang-orang itu tahu apa yang kita kerjakan. Ada Pak Fulan Bu Fulanah misalkan ikut kajian, pasang status ya, mungkin foto selfie ya, dia lagi di kajian misalnya Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian update di status WA. Akhirnya orang-orang kemudian melihat statusnya, kemudian melihat, subhanallah, ibu soleha banget Bu, ya Allah Bu ya. Itu bisa merubah niatnya betul? Bisa. Gara-gara apa? Gara-gara pujian orang. Dan itu dimulai dari apa? Karena kita menampakkan ibadah yang kita lakukan ya. Sekali lagi, hukum asalnya boleh. Kalau kita mau menampakkan amal soleh kita, ibadah kita, hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena kata Allah ya di dalam Al-Qur'anul Karim, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhtuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah yang kamu lakukan, fa ni'mahi, itu baik, asalkan ikhlas. Ya, jadi kalau kita mau menampakkan ibadah kita, sedekah kita, misalkan thalabul ilmi kita, silahkan asalkan ikhlas. Tapi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyambung ayat tersebut, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau seandainya engkau menyembunyikan sedekah yang engkau lakukan dan engkau memberikannya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi sekali lagi, salah satu di antara tips atau cara supaya kita ini diberikan keikhlasan, dijaga niatnya, jangan pamer, jangan terlalu banyak upload ibadah kita, termasuk diantaranya adalah thalabul ilmi kita ya. Ini diantara hal pertama, adab pertama yang harus kita perhatikan, yaitu adab terhadap diri sendiri dalam belajar, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak Ustadz, diantara adab thalabul ilmi fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri, yang kedua adalah berusaha membersihkan hati kita dari penyakit hati. Berusaha membersihkan hati dari penyakit hati dan menghindarkan diri dari maksiat. Berusaha membersihkan hati dari penyakit hati dan menghindarkan diri dari maksiat. Kenapa kita perlu membersihkan hati kita dari penyakit hati, atau kenapa kita perlu menjauhkan diri kita dari kemaksiatan? Karena Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, setiap muslim ketika dia berbuat maksiat, Allah itu akan memberikan satu titik hitam, satu noda hitam di dalam hati kita. Itu kalau kita maksiat sekali nih. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bermaksiat ratusan kali, ribuan kali? Berarti kan hati kita semakin hitam. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, innal abda idza aznaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Rasulullah, seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, Allah itu akan memberikan satu titik hitam di dalam hati dia. Ya. Allah akan memberikan satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kemudian Nabi SAW, kalau hamba ini dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan hapuskan titik hitam tersebut. Tapi kalau seandainya dia apa? Wa in ada wazida fiha, kalau seandainya dia menambah maksiat yang dia lakukan, maksiatnya semakin bertambah, maka hatinya itu akan semakin hitam, hatinya itu akan semakin legam. Nah, kalau hati itu hitam,
Sedangkan ilmu itu ibarat cahaya kata para ulama, maka cahaya dengan kegelapan ini tidak akan mungkin bisa bersatu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu di antara murid yang paling menonjol, bahkan nanti menjadi ulama besar, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik ya. Nah, ketika Imam Malik pertama kali ketemu dengan Syafi'i, dan Imam Malik melihat Syafi'i ini adalah orang yang cerdas, anak yang cerdas, maka beliau kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, beliau memanggil Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, inni arallah qad alqa ala qalbika nurun." Syafi'i, aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya ilmu di dalam hatimu. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka jangan engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kemaksiatan yang engkau kerjakan. Jadi kalau misalkan kita pengen mendapatkan hidayah ilmu, pengen dimudahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita berusaha untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya jangan heran kalau seandainya ada hari ini orang yang sering ngaji, sering datang ke pengajian, kok tidak merubah kebaikan di dalam dirinya, akhlaknya masih sama. Jangan-jangan selama ini ada maksiat yang dia kerjakan tapi dia susah untuk meninggalkan. Ya, jangan-jangan seperti itu. Kok aku sengaji 20 tahun, 30 tahun kok masih seperti ini ya? Belajar Quran ra iso-iso, ya. Belajar tazkiyatun nufus, ya. Sudah berkali-kali belajar tentang tazkiyatun nafas, kok hati saya masih keras misalkan. Kok saya masih sering marah, kok saya masih sering menggibah orang, kok akhlak saya masih seperti ini. Jangan-jangan karena banyaknya maksiat yang kita kerjakan, akhirnya hidayah ilmu itu susah masuk. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen diberikan keberkahan ilmu, kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati dan berusaha menghindarkan diri dari kemaksiatan. Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika beliau merasakan hafalannya itu banyak yang hilang, beliau itu orang yang cerdas nih. Beliau orang yang cerdas. Beliau mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah, karena hafalannya banyak yang hilang, dia susah paham ilmu, ya. Maka gurunya kemudian meneliti, bertanya kira-kira apa penyebab Imam Syafi'i ini susah untuk paham ilmu, hafalannya banyak yang hilang. Maka kemudian beliau beliau mendapatkan kesimpulan, ya, Imam Syafi'i itu hafalannya banyak yang hilang disebabkan karena kemaksiatan, ya, yang beliau kerjakan, itu pun tanpa sengaja. Beliau tanpa sengaja melihat betis seorang perempuan, ya, sehingga membuat hafalan beliau banyak yang hilang. Nah, nasihat yang disampaikan oleh Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i ini, kemudian diabadikan oleh Imam Syafi'i di dalam syair beliau. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi, ya. Beliau mengatakan, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yutahu asin. Ya, kata beliau, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau memberikan nasihat kepadaku, memberikan petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'asi, supaya aku meninggalkan maksiat-maksiat yang aku kerjakan. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah wahai Syafi'i, bi anna ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yutahu asin, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah salah satu pelajaran yang sangat penting sekali, ya, supaya kita ini dimudahkan oleh Allah bisa mendapatkan cahaya ilmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu di antara caranya apa? Jauhi maksiat, ya, karena maksiat itu bisa membuat ilmu kita hilang. Ya, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, saya maksiat kok ilmu saya kok nggak hilang-hilang, Ustaz, ya? Mungkin ada ilmu gua nggak punya, ya. Iya, atau mungkin karena saking keraknya itu sudah parah gitu, nggih, ya. Ya, naudzubillah, ya, seperti itu, nggih. Maka kita berusaha sekali lagi untuk menjauhi ilmu, nggih. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan, ya, adab terhadap diri sendiri. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, Pak Ustaz, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ini adab terhadap diri sendiri, ya. Tidak sombong dan angkuh di dalam belajar. Tidak sombong dan angkuh di dalam
belajar. Ternyata Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, keangkuhan, kesombongan seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu dalam belajar itu bisa mempengaruhi apakah dia nanti bisa mendapatkan keberkahan ilmu ataukah tidak. Makanya makanya salah seorang ulama yang bernama Imam Mujahid, beliau memberikan satu nasihat, ya. Imam Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang mufassir, salah seorang ulama salaf. Bahkan ada yang mengatakan idza ja'aka tafsir min Mujahid hasbuk. Kalau seandainya datang tafsir dari Mujahid, maka cukup bagi kalian tafsir dari Mujahid. Ya, makanya banyak kitab-kitab tafsir di situ mengutip perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma al-mustahyi walal mustakbir. Kata beliau, tidak akan bisa mendapatkan ilmu al-mustahyi walal mustakbir. Orang yang dia malu di dalam belajar dan orang yang sombong di dalam belajar. Ini dua orang yang dikatakan oleh beliau itu akan susah mendapatkan ilmu. Satu, orang yang malu di dalam thalabul ilmi. Ya malu mungkin karena dia sudah berumur, gak bisa baca Al-Quran. Kalau dia mau belajar isin, gak enak, malu kalau dipoyoi misalkan. Malu kalau dia wis tua durung iso maca Quran misalkan. Ya. Malu kalau seandainya yang ngajari dia itu adalah orang-orang yang lebih muda misalkan, alah Ustaz Syekh Nom misalkan. Ya, atau malu karena sesuatu yang lain, ya. Maka orang yang malu di dalam thalabul ilmi, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua siapa Ustaz? Yang kedua adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Jadi kalau misalkan seorang penuntut ilmu dia sudah sombong, ya, maka susah bagi dirinya untuk mendapatkan ilmu. Kenapa Ustaz? Karena sombong sendiri kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan cirinya apa? Batarul haq wa ghamtun nas, kan? Sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara tentang sombong, beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun apa? Sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu apa Pak Bu? Dzarrah dia mengatakan apa? Biji sawi. Jenengan pernah ningali sawi itu bijinya seperti apa? Saya aja nggak pernah ngeliat biji sawi itu, ya. Jadi saking kecilnya kesombongan seorang muslim itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Ada mengatakan dzarrah itu adalah an-namlah as-saghirah. Namlah itu apa? Semut. Saghirah kecil. Semut yang sangat kecil itulah disebut dengan dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah gubarun dzakit alladzi la yadhhar illa fi dzaw. Debu yang sangat kecil yang dia itu nggak kelihatan kecuali setelah disinari dengan cahaya. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah partikel-partikel cahaya yang masuk dari balik jendela rumah kita pada saat pagi hari kita buka jendela, itu cahaya masuk, ada partikel-partikel kecil itu yang disebut dengan dzarrah. Intinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang tegas bagi orang-orang yang sombong. Kemudian faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Rasul, ada orang-orang yang dia itu suka kalau dia itu pakai baju yang bagus, sandal yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Kata laki-laki ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah. Allah itu mencintai keindahan. Artinya apa? Artinya belum tentu orang yang sandalnya bagus, pakaiannya bagus, tasnya bagus, motornya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu orang yang sombong. Belum tentu. Bisa jadi ada orang-orang yang dia kendaraannya bagus, dia tawadhu, ada yang seperti itu. Rumahnya besar, rumahnya bagus, dia tawadhu, banyak yang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang kebalikannya, orang-orang yang dia miskin, sombong. Dia nggak punya harta tapi sombong. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman orang-orang yang miskin, dia nggak punya harta, melarat tapi sombong. Rasul bahkan mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun azim. Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak disucikan oleh Allah. Allah menyiapkan azab yang pedih. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah ailun mustakbirun, orang yang miskin tapi dia sombong. Maka kita perlu melihat apa itu definisi sombong. Rasulullah SAW ketika menjelaskan apa itu sombong, beliau mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Jadi kalau misalkan ada seorang thalibul ilmi, dia sombong di dalam belajarnya, salah satu di antara indikasinya apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Dikasih tahu, dikasih nasihat, ini dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, berdasarkan aqwal para ulama, berdasarkan pendapat para ulama-ulama salaf, ternyata dia mengingkari, dia tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh gurunya misalkan. Ini contoh menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran. Atau ghamtun nas, meremehkan manusia, ya, meremehkan manusia. Lagi belajar, ya, yang ngisi siapa? Oh, yang ngisi ustadznya nggak terkenal gini, ya. Akhirnya meremehkan, halah ustadz lulusan dia jelas misalkan, ya. Atau mungkin meremehkan karena umurnya, atau mungkin yang lain lah, ya. Ini contoh bagaimana kiber atau sombong di dalam thalabul ilmi. Bahkan, ya, salah satu di antara bentuk kesombongan seorang murid kepada gurunya, Pak Bu, yang Allah Ta'ala muliakan di dalam belajar adalah ketika murid tersebut dia sedang belajar nih dengan ustadznya, dengan syekhnya, kemudian dia la yubali, dia tidak memperhatikan, la yahtamu, la yurakkis, dia tidak perhatian, dia tidak fokus. Itu salah satu di antara bentuk kesombongannya seorang thalibul ilmi dalam belajar adalah ustadznya lagi ceramah, dia malah ceramah dewi misalkan, ya, atau dia nggak perhatian, dia malah ngobrol dengan yang lain, dia malah ngantuk tidur misalkan, atau mungkin dia malah gambar misalkan, dan sebagainya, ya. Ini salah satu bentuk kesombongan seorang thalibul ilmi di dalam belajar, ya. Makanya hati-hati kita di dalam masalah sombong ini, ya. Bahkan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, saking hati-hatinya para ulama, ya, di dalam masalah kiber, sombongan ini, ada satu peristiwa yang sangat menarik nih, yang disampaikan di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, ya. Ada salah seorang ulama yang bernama Amr bin Al-Aswad Al-Ansi, ya. Amr bin Aswad ini, ya, beliau di sini dijelaskan, ya, annahu kana idza kharaja minal masjid qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Jadi Amr bin Al-Aswad ketika beliau itu keluar dari masjid, beliau itu memegang tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kanannya itu dicekeli, dipegangin tangan kirinya, ya. Kemudian apa? Fasu'ila an dzalik. Kemudian ditanya, kok kamu kalau keluar dari masjid senangnya itu tangan kanannya dipegang dengan menggunakan tangan kiri? Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, ma khafata an tunafik yadi. Ma khafata an tunafik yadi, kata beliau, saya khawatir kalau tanganku itu berbuat nifak. Saya khawatir kalau tanganku itu berbuat nifak. Maka di sini kemudian disebutkan, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, qultu yumsikuha khaufan min an yakhtira bi yadihi fi misyatihi fa inna dzalika minal khuyala. Ya, para ulama kemudian menjelaskan, jadi saking khawatirnya beliau ketika keluar dari masjid, beliau memegang tangan kanannya dengan beliau memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya, itu beliau khawatir ketika dia berjalan tangan itu gerak-gerak, kemudian gerakan tangan itu bisa bisa membuat orang itu terasa sombong, ya. Kan ada orang-orang yang kalau jalan itu membusungkan dada, ada kan? Ada yang tangannya itu digerak-gerakan, mungkin dia ya kayak sombong gitulah, ya. Ini saking khawatirnya gerakan tangannya itu bisa menyebabkan kenifakan, ya, atau bisa dianggap orang sebagai kesombongan. Akhirnya beliau kalau jalan tangannya dicekeli. Ini bagaimana ihtiyatannya para ulama, kehati-hatiannya para ulama di dalam masalah kesombongan dalam belajar. Oleh karena Bapak Ibu Allah Ta'ala muliakan, sekali lagi, meskipun kita selama ini sudah lama belajar, ya, ada yang sudah belajar puluhan tahun, tetap hati-hati dengan masalah ini. Ada mungkin di antara kita yang sudah, Masya Allah, sudah belajar dengan banyak asatid, sudah menghatamkan banyak kitab, tetap hati-hati. Kenapa Ustaz? Karena kata Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanun katughyanil mal. Kata beliau, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan orang-orang yang memiliki banyak harta. Orang-orang yang dia memiliki banyak harta, ada yang dia angkuh, ada yang ya tawadu, ada, ya. Tapi banyak orang-orang yang dia sombong karena mungkin dia banyak hartanya.
Nah, kata beliau, ada lagi orang yang bisa memiliki potensi untuk sombong. Siapa itu, Ustaz? Orang-orang yang dia punya ilmu. Itu ada potensi untuk apa? Untuk sombong. Makanya hati-hati di dalam masalah ini, kita berusaha dan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, meskipun kita sudah sepuh, meskipun kita sudah lama belajar, tetap tawadhu sama orang. Bahkan ada suatu nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh para ulama, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih muda, apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Misalkan kita ketemu nih dengan orang yang lebih muda, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah anak muda ini, itu adalah orang yang umurnya lebih muda daripada saya, berarti saya ini lebih duluan berbuat maksiat, berbuat dosa daripada dia, sehingga dosa saya lebih banyak daripada dia. Ini kemudian harapannya kita bisa lebih menghormati orang-orang yang lebih muda. Begitu pula ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tua. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang lebih sepuh, orang-orang yang lebih tua, di antara hal yang harus kita tanamkan itu adalah ini orang usianya lebih tua daripada saya, sehingga amal solehnya lebih duluan dan lebih banyak daripada saya, sehingga dia menjadi orang yang lebih mulia daripada saya. Itu salah satu di antara kunci supaya kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang tidak angkuh, orang yang tidak sombong. Bisa dipahami ya? Yang keempat yang bisa kita lakukan, bagaimana adab di dalam adab seorang talibul ilmi fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri, adalah al-ijtihadu fi ta'allum. Sungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, kesungguhan di dalam belajar itu termasuk di antara hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Sebenarnya bukan hanya sekedar penuntut ilmu, termasuk dalam semua kebaikan. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Kata Nabi, semangatlah dalam segala hal yang bermanfaat untuk dirimu. Bersemangatlah di dalam segala hal yang bermanfaat untuk dirimu. Dalam semua kebaikan, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua untuk bersemangat. Wasta'in billah wala ta'jiz. Mintalah tolong sama Allah, wala ta'jiz, dan jangan malas, jangan patah semangat. Rawahu Muslim. Ini dalam semua urusan, termasuk diantaranya adalah dalam thalabul ilmi. Dan salah satu diantara kunci seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, salah satunya adalah semangat di dalam belajar. Oleh karenanya Imam Syafi'i ketika beliau ingin memberikan nasihat kepada murid-murid beliau sebagai penuntut ilmu, beliau mengatakan, akhi, saudaraku, kata beliau, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang sempurna kecuali engkau perhatikan 6 hal, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, sa'umbi ka an tafsiliha bibayanan. Aku akan jelaskan kepadamu secara tafsil, apa itu ke-6 hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian beliau mengatakan apa? Di antara hal yang harus dimiliki, bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah satu, zakaun. Yang kedua adalah hirsun. Yang ketiga ijtihadun. Kemudian yang keempat bulgotun. Yang kelima suhbatu ustadin. Yang keenam adalah tulu zamanin. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada murid-murid beliau, supaya murid-murid beliau itu bisa mendapatkan ilmu yang sempurna, ilmu yang berkah. Yang pertama tadi apa? Zaka. Apa itu zaka? Cerdas. Seorang penuntut ilmu juga butuh kecerdasan, Cerdas maksudnya biasa, cerdas dalam milih mana pelajaran yang lebih afdal untuk dipelajari, mana yang ini bisa nanti, Cerdas dalam memilih guru, cerdas di dalam membaca sesuatu, atau cerdas di dalam memahami ilmu, Ustaz, aku dari kecil misalkan maaf ya, nggak cerdas misalkan, Cerdas itu kata para ulama ada cerdas tabi'i, ada cerdas yang muktasab. Ada cerdas yang dia dari tabi'i, dari kecil dia sudah memiliki kecerdasan, dari sananya sudah cerdas. Ada cerdas yang muktasab, ada cerdas yang bisa diusahakan. Kalau kita mau belajar terus, insya Allah Allah akan berikan kita kecerdasan. Allah akan merubah kita. Dan banyak kasusnya orang-orang yang awalnya tidak cerdas kemudian jadi cerdas karena semangat belajar. Kemudian ada hirsun, hirs itu kemauan keras,
tamak di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga Pak, ijtihadun, semangat di dalam thalabul ilmi. Ya, semangat dalam thalabul ilmi. Kemudian ada bulghah. Bulghah itu apa? Butuh bekal, butuh harta, butuh duit, butuh uang. Makanya kalau kita mau nyekolahkan anak-anak kita, mondokkan anak-anak kita, ya memang butuh modal seperti itu. Kalau kita pengen punya anak yang hafal Quran, bisa paham ilmu syar'i, ya butuh modal, butuh uang. Kemudian ada suhbatu ustadin. Suhbatu ustad itu bimbingan ustad, ya. Nggak bisa kita belajar sendiri, hanya belajar dari internet, baca buku, baca kitab, atau mungkin baca tulisan makalah, ya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan dalam satu qaulnya, man ta'allama falaysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang dia belajar tanpa bimbingan seorang syekh, fa syaikhuhu syaitan, syekhnya setan, ya. Gurunya setan. Kenapa? Karena sangat rawan bagi dirinya untuk apa? Salah paham. Mungkin yang dimaksud bukan seperti itu, karena dia belajarnya dewean, sendirian, padahal dia tidak memiliki basic di dalam ilmu syar'i, ilmu alat misalkan, akhirnya salah di dalam memahami ilmu. Ya, makanya ilmu itu butuh bimbingan seorang guru. Kalau kita belajar butuh bimbingan seorang guru. Kemudian tulu zamanin, ya, waktu yang lama. Itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita fokus dengan apa? Ijtihad. Bagaimana Imam Syafi'i beliau memberikan nasihat kepada muridnya supaya ijtihad, ya, betul-betul sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana para ulama-ulama di dalam thalabul ilmi, Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, perjuangan mereka, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu luar biasa. Imam Syafi'i itu beliau bisa menjadi ulama kibar seperti sekarang, itu perjuangannya luar biasa. Beliau dari kecil, usia 7 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran. 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau berasal dari Gaza, dari Palestina, ya. Bapaknya sudah meninggal sejak beliau masih dalam kandungan kalau tidak salah, ya. Ya. Jadi lahir sudah yatim, ya. Sudah tinggal ibunya saja. Itu pun beliau kemudian ketika masih kecil digendong ibunya, digendong dari Palestina menuju ke mana? Ke Mekah. Dari Palestina menuju ke Mekah. Belajar di Mekah dulu, ya. Digendong ibunya, butuh perjuangan. Makanya orang tua kalau pengen anaknya jadi anak yang sukses, bukan hanya sekedar berpangku tangan, butuh yang namanya apa? Berkorban, ya. Ini contoh bagaimana ibunya Imam Syafi'i, beliau sampai rela gendong anaknya ini, ya, supaya anaknya itu bisa menjadi anak yang baik, soleh, alim. Sampai di Mekah ketika beliau sudah bisa menguasai ilmu Quran, ya, beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah, masih muda, masih kecil, ya, dilepas sama ibunya ke Madinah, belajar dewean, ikut kafilah dagang yang dari Mekah menuju ke Madinah, ya. Dari Madinah pun beliau bermulazamah dengan Imam Malik, ya. Alhamdulillah karena kecerdasan beliau, akhirnya beliau bisa menjadi ulama besar. Bahkan di usia 15 tahun ketika Imam Malik itu nggak ada yang ngasih fatwa, itu adalah Imam Syafi'i, ya. Itu contoh bagaimana kesungguhannya Imam Syafi'i di dalam thalabul ilmi. Belum lagi kesungguhan para sahabat. Umar bin Khattab, Abu yang Allah Ta'ala muliakan, beliau itu kan salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, kan? Sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk thalabul ilmi, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, beliau itu kalau belajar itu sampai rela gantian dengan tetangganya, ya. Beliau harus gantian dengan tetangganya. Beliau sepakat nih dengan tetangganya. Karena apa? Karena beliau butuh nyari ma'isyah, ya. Beliau butuh nyari uang untuk menghidupi keluarganya. Beliau sepakat dengan tetangganya, hari ini yang belajar dengan Nabi saya, Umar misalkan, kamu kerja, silakan kamu kerja. Nanti kalau misalkan kamu selesai kerja, nanti kamu datang ke saya akan sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam majelis beliau. Besoknya gantian, Umar yang kerja, nanti tetangganya yang nyari ilmu, ya, dengan Nabi SAW. Gantian sampai seperti itu. Makanya bekerja itu tidak menghalangi kita untuk thalabul ilmi. Umar bin Khattab itu beliau bisa meluangkan waktu hampir setiap hari, ya, untuk belajar, ikut majelisnya Nabi SAW. Sedangkan porsi kita untuk belajar sepekan berapa kali itu, ya? Sepekan mungkin ada yang sekali, ada yang 2 kali. Padahal kita belum tentu masuk ke dalam surga, kan? Umar bin Khattab sudah dijamin oleh Nabi, ya Umar innaka min ahlil jannah. Umar, ente termasuk penghuni surga.
Tapi ternyata jaminan Nabi SAW tidak menyurutkan beliau untuk thalabul ilmi. Itu bagaimana contoh semangatnya Umar di dalam thalabul ilmi. Ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, Pak Abu, yang Allah Ta'ala muliakan, beliau termasuk sahabat yang mulia, bahkan termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Coba bayangkan bagaimana semangat beliau untuk belajar atau mencari hadis setelah Rasulullah SAW wafat. Para sahabat itu kan nyebar, gitu. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak dan lain sebagainya, ada yang di berbagai macam tempat lah seperti itu. Nah, ketika Jabir bin Abdullah itu mengetahui ada salah seorang sahabat Nabi yang dia tinggal di negeri Syam, sahabat ini itu tahu satu hadis yang mana hadis ini adalah hadis yang Jabir bin Abdullah itu belum pernah dengar. Jadi Jabir bin Abdullah belum pernah dengar hadis ini, kemudian dia dikasih tahu bahwa Abdullah bin Unais, salah seorang sahabat Nabi itu berada di Syam. Dia tahu satu hadis yang Jabir bin Abdullah nggak tahu hadis tersebut. Apa yang dilakukan Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah, beliau mengeluarkan uangnya untuk membeli 1 ekor onta berikut dengan perbekalannya. Jalan dari Madinah menuju ke Syam itu perjalanan bolak-balik kurang lebih selama 2 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Coba bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis beliau rela jalan sebulan, bahkan mengeluarkan uang untuk beli 1 ekor onta. 1 ekor onta sekarang berapa itu? Taruhlah 30-50 juta nggih Pak Abu, ya Allah. Coba bayangkan, satu hadis ditukar dengan 50 juta. Jadi dengan kerasa betul. Satu hadis ditukar dengan 50 juta. Dan itu beliau rela berjalan sampai 1 bulan lebih hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ketika sampai di Syam, ya, maka beliau ketemu rumahnya Abdullah bin Unais. Di situ beliau ada penjaga gerbang rumah beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan, kullahu Jabir alal bab, tolong katakan kepada tuanmu Jabir itu ada di depan rumahnya, ya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Unais keluar, kemudian menemui Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau mengatakan, anta ibnu Abdullah, apakah engkau anaknya Abdullah? Maksudnya adalah Jabir bin Abdullah. Qultu na'am, iya, saya adalah Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau mengatakan apa yang membuatmu harus jauh-jauh nih dari Madinah ke Syam? Kok ente mau menyempatkan diri datang dari Madinah ke Syam, tujuannya mau ngapain? Ya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan kabar bahwa antum, wahai Abdullah bin Unais, itu memiliki satu hadis, mendengar satu hadis dari Nabi yang aku itu belum pernah mendengarnya, dan aku nggak mau sebelum aku meninggal dunia itu kecuali aku mendengar hadis tersebut dari Anda. Maka kemudian Abdullah bin Unais menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak berhitan, enggak pakai baju, enggak pakai alas kaki, ya, dan sebagainya. Taib. Itu semangatnya para ulama dalam thalabul ilmi. Contoh yang lain siapa Ustaz? Yang terakhir ini bagaimana semangatnya para sahabat dalam thalabul ilmi. Ada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bapak Ibu kenal dengan Abu Hurairah? Kenal nggih? Tahu namanya. Tahu namanya, Bu? Namanya sinten, Bu? Ayo ya. Abu Hurairah niku mboten nama asli lho, Bu. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Itu adalah kunyah, ya. Jadi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mendapatkan kunyah Abu Hurairah karena memang beliau punya kucing. Kucing itu bahasa Arabnya kan hirah, ya. Beliau senang dengan kucing, maka beliau disebut dengan bapak kucing. Maksudnya orang yang dekat dengan kucing akhirnya disebut dengan Abu Hurairah, ya. Jadi kunyah itu tidak harus dengan anak, nggih. Ada orang yang dia berkunyah dengan anaknya, misalkan dia punya anaknya namanya Muhammad, maka dia dipanggil dengan Abu Muhammad atau Ummu Muhammad, ya. Kunyah itu bisa dengan hal yang lain, bahkan dengan peristiwa yang dia alami, peristiwa besar atau peristiwa menarik yang dia alami pun bisa menjadi kunyah. Anda ambilkan contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib itu beliau diberi kunyah oleh Nabi dengan kunyah Abu Turab. Apa itu Abu Turab? Turab ngertos betul Mbak Bu? Turab itu tanah debu nih. Abu Turab bapaknya tanah ngoten. Bapaknya debu, ya.
Kenapa Ali bin Abi Thalib bisa mendapatkan kunyah Abu Turab? Karena ketika Rasulullah SAW beliau mencari Ali di rumahnya, ya, beliau bertanya kepada Fatimah, "Aina Ali? Ali mana?" Ya, kata Fatimah, "Rasul, hari ini Ali sedang marah dengan saya dan beliau tidak tidur siang di rumah." Jadi Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, sahabat yang mulia sekalipun ternyata rumah tangganya juga tidak mulus terus, tidak. Yang namanya rumah tangga biasa, kadang suami istri marahan biasa. Termasuk Ali pernah marah kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari di mana Ali. Ternyata ketemu Ali itu sedang tidur di Masjid Nabawi. Ya, kemudian sahabat ini melaporkan kepada Nabi, "Rasul, Ali sedang di Masjid Nabawi." Akhirnya Rasulullah melihat Ali sedang tidur, kemudian mengatakan, "Istaigid ya Abu Turab." Bangun kamu wahai Abu Turab. Kenapa? Karena badannya Ali itu kan tidur di alas di Masjid Nabawi itu kan nggak seperti kita kan, ini ada keramiknya. Kalau dulu kan ya nggak ada keramiknya, pakainya tanah ya, debu dan lain sebagainya. Makanya beliau dipanggil Nabi, "Istaigid ya Abu Turab." Bangun kamu wahai Abu Turab. Nah, kembali lagi ke tadi Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bapak Ibu tahu Abu Hurairah itu masuk Islam tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan meninggalnya di tahun 10 Hijriah, 11 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Berarti beliau mengalami masa hidup bersama dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun. 3 tahun tok ketemu dengan Nabi, tapi beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 5.374 hadis. Bagaimana bisa seperti itu, Ustaz? Beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar, mengalahkan Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang senior. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, pekerjaan yang beliau lakukan, beliau itu fokus mencari hadis. Jadi beliau itu datang dari satu rumah ke rumah yang lain, datang dari satu sahabat ke sahabat yang lain untuk mencari hadis, menulis hadis. Bahkan saking sibuknya beliau itu fokus menulis hadis, beliau nggak sempat kerja, ya. Bahkan beliau pernah nggak makan beberapa hari sampai pingsan, ya. Gara-gara apa? Fokus nyari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau kalau nggak punya makanan, beliau itu nunggu Umar, nunggu Abu Bakar. Supaya apa? Supaya kalau ketemu Abu Bakar ditawari makan, ditawari minuman seperti itu. Ya, sehingga kemudian hari ini beliau bisa menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena beliau memiliki kesungguhan di dalam thalabul ilmi, dalam belajar. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini baru adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Intinya apa? Intinya adab yang pertama itu kita diperintahkan untuk membenarkan diri, benerin awake dhewe sik. Jadi diri kita dibenarkan dulu, baru nanti kita bahas bagaimana adab kita kepada para ulama, adab kita kepada para guru, adab kita kepada para ustadz, ya. Ini juga sangat penting, karena para ulama-ulama kita yang hari ini menjadi ulama-ulama kibar, namanya itu terkenal, itu mereka ketika belajar itu benar-benar perhatian terhadap gurunya. Saya ambilkan contoh bagaimana Imam Syafi'i itu, bagaimana beliau itu menjaga adab terhadap gurunya beliau. Ya. Beliau mengatakan, "Kuntu asfahul warakata baina yaday Malik, safan rafiqun haibatan lah li alla yasma' waqaha." Kata Imam Syafi'i, ketika beliau belajar dengan Imam Malik, beliau mengatakan, "Kuntu asfahul warakata baina yaday Malik safan rafiqun." Saya ini kalau belajar dengan Imam Malik, ketika pengen buka kertas yang saya gunakan untuk menulis, safan rafiqun, saya itu membukanya dengan sangat lembut, dengan sangat halus, dengan sangat pelan. Kenapa? Haibatanlah, sebagai bentuk penghormatan saya kepada Imam Malik. Kenapa? Li alla yasma' waqaha, supaya Imam Malik itu tidak mendengar bagaimana suara gesekan kertas. Coba bayangkan, Imam Syafi'i saking ikromnya kepada Imam Malik, beliau kalau bukan kertas tuh hati-hati banget supaya suara kertas, gesekan kertasnya itu nggak kedengaran gurunya. Nah, hari ini banyak santri-santri, banyak orang-orang ketika belajar, gurune ceramah, dia ceramah sama yang lain, satu majelis itu, ya. Seperti itu. Atau gurune ceramah malah tidur misalkan, ya. Atau malah bikin halaqah ghibah wal hasad, gurune digibahi, dihasati misalkan, ya. Seperti itu, ya. Maka naudzubillah, ini sekali lagi kita belajar ya dengan para ulama, ya, bagaimana
mereka ya begitu perhatian dalam masalah adab, baik itu adab terhadap dirinya sendiri ataupun adab kepada para guru, para masyayikh. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.